Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab sujud sahwi. Ini sebab yang sudah pernah kita jelaskan karena kekurangan yang terdiri, apakah kekurangannya itu berupa gerakan atau kekurangannya itu berupa ucapan. Karena sholat ini cuma dua intinya, gerakan dan ucapan. Kalau ada yang kurang gerakannya, mungkin kurang rakaatnya, kurang gerakannya, ucapannya tidak luput dari tiga hal. Mungkin yang kurang itu rukun, mungkin yang kurang itu wajib, mungkin yang kurang itu mustahab atau anjuran. Jadi bisa rukunnya gerakan, wajibnya gerakan, mustahabnya gerakan. Nah, bisa juga ucapan. Ucapan itu rukun, ucapan itu wajib, ucapan itu cuma mustahab saja. Bisa karena kelebihan. Sama, apakah kelebihannya itu gerakan dan kelebihannya itu ucapan. Nah, sekarang kita masuk di kelebihan dulu. Sujud sahwi dengan kelebihan, dengan kriteria. Satu, kelebihan yang merupakan bagian dari sholat. Yang mana bagian dari sholat ini? Satu, seperti duduk. Jadi kalau ada orang duduk, menambah duduk, bukan waktunya duduk, itu kelebihan. Ruku, padahal bukan waktunya ruku, ini menambah dari gerakan sholat. Menambah rakaat berarti lebih. Kalau lebih itu berarti dirinci. Jika sengaja duduk, sengaja ruku, sengaja menambah rakaat, itu batal. Kalau sengaja dia duduk, sengaja dia ruku, sengaja dia sujud, sengaja dia berdiri, bukan tempatnya, itu batal. Tetapi jika tidak sengaja, maka dia sujud sahwi. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja batal. Artinya kelebihan gerakan ini masih bagian dari sholat. Semua bagian dari sholat, jika tidak sengaja sujud sahwi, jika sengaja batal. Itu saya Pak, masih banyak gerakan. Mungkin berdiri, ruku, sujud, sengaja duduk. Ini gerakan. Kemudian ada kelebihan, dia tambahan tapi bukan dari sholat. Dia menambah, dia punya kelebihan, tapi kelebihannya ini tidak sama dengan bagian yang pertama. Dia bukan bagian dari sholat. Seperti sengaja berjalan, itu tambahan. Garukan, sengaja garuk-garuk, dan gerakan lainnya, ini tidak memerlukan sujud sahwi. Jadi sengaja berjalan, garuk, bergerak, itu tidak memerlukan sujud sahwi karena bukan dari sholat. Kecuali ini dirinci, batal sholatnya jika jumlahnya banyak berjalan, banyak bikin garukan,
banyak bikin gerakan dengan serta tanpa adanya kepentingan. Ini tiga di sini, Pak. Banyak, berturut-turut, dan tidak ada kepentingan, itu batal. Siapa melakukan tiga ini batal. Banyak, berturut-turut, dan tanpa kepentingan. Jadi kalau ada berjalan tapi ada kepentingannya, mungkin cari sutra, atau ada gerak di depannya tidak bisa dia sujud, lalu dia pindah, boleh, bisa. Jadi tidak semua bergerak ini otomatis kita salah. Contoh, jika ada anak-anak di depan kita tidak bisa sujud, ada anak-anak, maka boleh bergerak. Tapi bisa tolong satu orang lagi di sini, dua orang, bisa dua orang, coba tolong dua anak muda kita. Ya, satu lagi. Ya, sini. Nah, ini anak muda dua ini, Pak. Dua anak muda ini, satu sebelah sana, sebelah sana, sebelah situ ya, sampingnya. Ini kalau sholat berjamaah begini kan salah posisinya. Ya, coba sholat. Ini sholat, ini salah. Posisinya keliru. Maka imam boleh membenarkan ini. Bisa ditarik ke belakang. Coba. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terpenuhi syarat. Banyak. Karena yang dimaksud banyak dalam bahasa Arab, yang disebut banyak adalah 3 ke atas. Jika ada orang bergerak 3 ke atas, itu jumlahnya banyak. Berturut-turut pada rukun yang sama, masih rukun yang sama. Jika dia sudah terselingi rukun berikutnya, tidak dianggap berturut-turut. Saya ini kan berdiri, ini baca surah, ini baca Fatihah. Kalau sementara baca Fatihah yang bergerak 3, maka terhitung banyak. Berturut-turut. Belum dia pindah ke rukun berikutnya, sudah bergerak 3 kali, itu berturut-turut 2. Tapi ingat, ada kebutuhan. Kebutuhannya dari yang keliru, bisa diperbaiki. Maka ini tidak ada larangan begini. Tidak larangan. Karena ada kepentingannya, ada kebutuhannya. Kebutuhannya adalah kebutuhan memperbaiki sesuatu. Jadi bisa, Pak. Begitu juga HP bunyi. HP bunyi. Ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kebutuhannya. Ada kebutuhan bunyinya HP. Jangan biarkan HP itu bunyi terus mengganggu. Maka mengambil HP itu tidak menjadi masalah. Ya, misalnya ada tas tak di depan. Tas di depan, Pak. Nambil ke orang, nak tarik. Kau nak tarik ki, tarik tongi. Sementara sholat, tidak apa-apa. Daripada curi ki. Tapi jangan ki bicara, tasku ini batal. Jangan bicara, tapi bisa melakukan gerakan. Nah, jazakallah khair. Ya, yang jauh-jauh karena sebentar masih banyak. Makruh, yaitu gerakan tidak banyak tanpa adanya kebutuhan. Ini makruh saja, Pak. Gerakannya tidak banyak, tidak ada kebutuhan, sedikit-sedikit garuk. Tapi tidak banyak ji. Dia lewati satu rukun, dia garut lagi. Misalnya ini bunyi mic, Pak, lagi storing dia besar, menggelegarki dalam masjid. Boleh operator pergi perbaiki sementara sholat, tidak makruh.
Boleh Pak. Tapi jangkit coba di dalam bilang, halo, batal. Batal. Dan ini yang ketiga, dibolehkan. Tidak banyak dan atau ada keperluan untuk itu. Nah, sulit Pak dihindari itu. Boleh.